Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita dipertemukan kembali dengan Senin malam, yang artinya kita lanjutkan kembali kajian rutinan kita, yaitu membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, yang pembahasan terakhir kemarin kita sudah atau sedang memasuki bab yakin dan tawakal. Dan 2-3 minggu yang lalu kita selingi dengan kajian-kajian tematik seputar tentang Idul Adha dan amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di hari tasyrik dan yang lain sebagainya di beberapa minggu. Nah, Masya Allah, teman-teman, walaupun kita selingi dengan materi di luar kitab, tapi saya pikir itu materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya terutama di hari spesial yang beberapa waktu lalu sempat kita temui atau sempat kita lewati, ya, yaitu Hari Raya Idul Kurban. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, ya, kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan. Tentunya mudah-mudahan kesehatan yang kita terima ini, kesehatan yang kita dapatkan ini, kesehatan yang membawa atau mengantarkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan atas qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh para sahabat, istri-istri beliau, para tabi'in, dan kepada seluruh dzurriyyahnya, serta kita yang mengaku sebagai pecinta dan umat beliau. Saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa mendawamkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan dalam menjalankan ajaran, menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan akhirnya kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau dan bersama para salafus saleh yang senantiasa turut tumbuh dalam ajaran beliau di Jannatul Firdausnya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita semuanya insya Allah akan melanjutkan lagi, ya, kajian bersama Ustaz Muhammad Mukhtar. Yuk teman-teman, mari kita niatkan kembali niat yang baik, niat yang lurus, niat untuk menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sunnah menuntut ilmu. Karena Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu sabda, ya, yang sangat terkenal, yaitu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya bahwa mencari ilmu itu adalah sesuatu yang wajib, baik bagi kita kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Nah, kita niatkan pertemuan kita pada malam hari ini, meskipun kita hanya bertemu di ruangan Zoom atau di YouTube, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari majelis kita bersama ini. Amin. Allahumma amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kajian kita mulai, ya, izinkan saya untuk mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya agar temannya yang belum masuk, silahkan untuk di WKK terlebih dahulu. Ada di sini yang sudah masuk, pada Kang Azam, ya, Kang Abdurrahman Sahid, silahkan untuk di WKK terlebih dahulu teman-temannya, supaya nanti tidak ketinggalan dalam mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Adapun teman-teman yang mungkin menyaksikan di YouTube juga silahkan untuk di WKK terlebih dahulu temannya. Untuk kalau tidak bisa masuk ke Zoom, silahkan bisa menyaksikan tayangan kita ini di YouTube-nya Mito Jepang. Baik, guna menambah keberkahan dari majelis kita pada malam hari ini, yuk kita mari sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Kang Abdurrahman Sahid. Kepada Kang Abdurrahman Sahid, waktu saya persilahkan. Tafadhol, Kang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada malam hari ini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Padahal di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Kang Naini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Abdurrahman Sahid ya, yang telah membacakan surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Mudah-mudahan apa yang dibacakan barusan huruf demi hurufnya menjadi barokah bagi Kang Sahid yang membacanya, pun pula bagi kita semuanya yang sama-sama mendengarkannya. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lewat fadilah yang dibacakan oleh Kang Sahid barusan, kita semuanya pun mendapatkan barokah dari ayat suci Al-Quran tersebut. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, insya Allah Ustadz pun akan segera bergabung ya, sebentar lagi insya Allah akan membersamai kita untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang setiap Senin malamnya kita sama-sama ikuti, sama-sama kita simak tentunya. Dan bagi teman-teman yang mungkin pada hari ini adalah kesempatan atau kali pertama masuk atau mengikuti kajian kita, saya ingatkan kembali bahwasanya kajian ini adalah kajian rutin yang dilaksanakan oleh Mito yang bekerja sama dengan IPMI ya, yang ini sudah dilakukan atau dilaksanakan dari beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya kita membahas tentang atau membahas satu kitab, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi ya. Di situ teman-teman pun bisa saksikan tayangan ulangnya di YouTube-nya Mito Jepang. Insya Allah di situ juga teman-teman bisa akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Hal tersebut karena hadis-hadis yang dibahas di situ adalah hadis-hadis yang membahas tentang kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Baik itu dalam perjalanan hijrah misal, atau perjalanan kita bermuamalah misal, di situ pun ada dibahas. Jadi silahkan untuk disimak satu persatu dari video yang ada di YouTube-nya Mito Jepang, terkhusus untuk kajian-kajian rutinannya ya, karena saya sekarang sedang berbicara kajian rutin, jadi silahkan untuk dilihat kembali kajian rutinnya, insya Allah akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan setelah beberapa waktu lalu kita menyelesaikan kitab yang tadi saya sebut, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, kita sekarang lanjut ke kajian kitab yang rutin juga kita bahas dari bab yang pertama sampai kemarin terakhir kita sampai di hadis yang ke-81. Nah, di sini juga hadisnya sangat baik teman-teman, jadi sangat
bermanfaat tentunya bagi kehidupan kita, yang terutama kita ini yang berada di Jepang, yang meskipun kita jauh dari masjid, jauh dari lingkungan-lingkungan yang mungkin lingkungan-lingkungan yang religius atau yang Islami, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kajian rutinan yang dilakukan oleh Mito ini menjadi satu pelipur atau menjadi satu pelipur rindu ya dari kampung-kampung halaman teman-teman yang mungkin biasanya bisa dilaksanakan di masjid ataupun di musolanya teman-teman, tetapi karena kita sedang jauh dari masjid atau jauh dari musola, mudah-mudahan kegiatan atau agenda yang dilaksanakan oleh teman-teman Mito ini bisa memberikan satu jalan ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti kajian-kajian rutinan yang dilakukan oleh teman-teman Mito dan yang lainnya. Baik teman-teman, kita tunggu sebentar, insya Allah Ustadz akan segera bergabung ya membersamai kita. Bagi teman-teman yang mungkin di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ada pertanyaan, silahkan untuk disiapkan pertanyaannya. Nanti insya Allah di akhir pertemuan pun masih akan kita bahas, karena biasanya juga seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, biasanya langsung, kalaupun memang tidak mau dikirim ke ruang Zoom yang terbuka ya, silahkan dikirim ke direct message ke saya, nanti insya Allah akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Baik, kita tunggu sebentar teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya Ustaz sudah bergabung. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Ana dan keluarga sehat. Semoga ikhwan dan akhwat di Jepang juga dalam keadaan sehat. Di sini sudah panasnya serius ini Ustaz. Panas sekali. Baik. 2 hari yang lalu itu di daerah saya di Tokyo itu 3 hari berturut-turut hujan terus Ustaz, tapi ini mulai hari kemarin dan hari ini kembali ke panas lagi. Jadi Masya Allah panas. Yassarallah umurakum. Barusan sudah kami buka dan barusan saya juga sudah bacakan ayat suci Al-Quran di surat Al-Nahl. Ustaz, di yang saya baca surat Al-Nahl ayat Angin, suara angin itu kayak ada suara angin besar gitu. Enggak.
mungkin di saya kali ya. Sekarang masih ada Ustaz? Udah. Hilang. Baik. Iya Ustaz, alhamdulillah tadi kami sudah buka kajian kita pada malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Silahkan Ustaz, tafadhol. Kita sampai hadis berapa mengenai ini? Baik. Untuk hadisnya kemarin kita sampai di hadis yang ke 81 Ustaz, kisah hijrah di Gua Thur Ustaz, dari riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq Ustaz. 81. Iya. Masih bab tawakal kan ya? Iya Ustaz. Masih bab tawakal. Tawakal. 81. Berarti sekarang 82 maksudnya ini? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Baik. An Ummil Mukminin ya, Ummu Salamah. Betul Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan, para akhwat, kaum muslimin dan muslimah, khususnya para ikhwan dan akhwat di IPMI Jepang, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi antum semuanya. Alhamdulillah, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa berjumpa kembali, masih melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang-orang saleh yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-82 atau hadis ke-9 ya dari bab al-yaqin wa tawakkul ini. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. An Ummil Mukminin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala aw ajhala aw yujhala alayya. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi sanadin sahih. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari ibunda kita Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, yaitu Ummu Salamah, yang nama asli beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah.
Ummu Salamah salah satu perempuan dari Bani Makhzum. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ummu Salamah, apabila beliau keluar dari rumahnya, maka beliau pun membaca doa ini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku telah bertawakal kepada Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Atau jangan sampai aku menyesatkan orang lain atau disesatkan. Kemudian juga au azilla au uzal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Maknanya tergelincir di sini, tergelincir dari kebenaran atau digelincirkan dari kebenaran. Kemudian Allahumma inni a'udzubika au azlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak menjadi orang yang menzolimi atau dizolimi. Subhanallah ya, doa ini begitu dalam sekali maknanya. Kita minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai menyesatkan orang atau disesatkan orang. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai menggelincirkan orang dari kebenaran atau tergelincirkan dari kebenaran. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai menzolimi orang lain atau dizolimi orang lain. Au ajhala au yujhala alaih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar jangan sampai aku menjadi orang yang membodohi orang lain atau orang yang dibodohi oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan yang selainnya. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik, ini salah satu doa yang disyariatkan, yang diantara dalil pembahasan kita tentang bab tawakal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW setiap beliau keluar dari rumah beliau, maka beliau janjikan sandaran urusan beliau hanya kepada Allah Ta'ala. Maka begitulah seorang mukmin ketika dia keluar rumahnya, apapun hajat dan kebutuhannya, apapun urusannya ketika dia keluar rumah, maka senantiasa hatinya bersandar, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Apakah dia akan keluar pergi mencari nafkah, maka dia tawakalkan hatinya, urusannya hanya kepada Allah. Jangan sampai muncul di dalam perasaannya bahwa perusahaanlah yang telah menggajinya, rumah sakitlah yang telah memberikan uang kepadanya, atau lembagalah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Tidak. Tapi itu hanya kita mengambil sebab saja. Adapun kita meyakini yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kita menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dan itu ketika kita keluar rumah. Dan Rasulullah pun orang yang paling mulia di muka bumi ini, beliau pun menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah. Padahal beliau seorang nabi yang terpilih, seorang rasul yang mulia. Tapi beliau tahu tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya kecuali Allah saja. Maka tidak layak kalau kita menjadikan urusan kita ini justru kita tawakalkan kepada makhluk. Maka nggak perlu kalau kita punya masalah datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Kita punya Allah. Bahkan Allah selalu turun ke langit dunia setiap hari, setiap malam. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil akhir minal lail.
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Man yastaghfiruni fa'aghfirulah." Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Wa man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka tidak perlu bertawakalnya kepada makhluk. Tidak perlu juga kita meyakini ada benda-benda di antara makhluk di muka bumi ini yang bisa mendatangkan manfaat. Disinilah kesalahpahaman orang-orang yang percaya kepada jimat, percaya kepada jampi-jampi, mantra, naudzubillah. Mereka sudah tersesatkan dalam menggantungkan urusan mereka. Mereka sudah salah kaprah, seolah-olah ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Makanya itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Dan syirik adalah dosa besar. Percaya bahwasannya jimat ini bisa mendatangkan rezeki, jimat ini bisa menjadikan dagangannya laku, jimat ini bisa menjadikan dia disenangi oleh orang banyak. Na'udzubillah. Bukankah urusan alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah? Maka kenapa kita masih bertawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah yang dicontohkan Rasulullah. Setiap beliau akan keluar rumah, beliau baca doa ini untuk meluruskan bahwa hati kita, jiwa kita ketika kita keluar rumah hanya menyandarkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian doa yang juga dibaca Rasulullah ketika keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udol. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi orang yang menyesatkan atau disesatkan. Subhanallah. Ini kita berdoa keluar rumah, jangan jadi orang yang menyesatkan orang lain atau kita disesatkan orang lain. Karena dua-duanya ini perkara yang merupakan dosa. Apalagi menyesatkan orang lain. Terlebih lagi disesatkan. Yang itu kadang keterbatasan ilmu agama kita, akhirnya kita mudah disesatkan oleh orang lain. Inilah pentingnya kita duduk di dalam majelis ilmu agama. Agar kita tidak menjadi orang yang disesatkan. Terlebih lagi, kita ada di zaman yang penuh dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau juga syahwat. Yaitu dengan perbuatan-perbuatan haram di sekeliling kita yang terkadang membuat hawa nafsu kita ini ingin melakukannya. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak tersesatkan, menyesatkan orang lain atau disesatkan. Terlebih lagi godaannya besar, apalagi antum hidup di negara minoritas kaum muslimin. Yang di sana tentu lebih besar godaan syahwat dan juga syubhatnya. Apakah pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk memalingkan antum dari agama Islam ini, atau mungkin perkara-perkara syahwat yang senantiasa memanggil syahwat antum itu. Apakah bawaannya ingin memakan daging babi gitu ya, atau ingin minum minuman sake, atau ingin party, pesta pora dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram, itu kan godaan-godaan syahwat. Yang ketika kita keluar rumah, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak menyesatkan orang lain, apalagi disesatkan. Kemudian juga doa yang dibaca Rasulullah, au azilla au uzal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menggelincirkan orang lain dari kebenaran atau digelincirkan orang lain dari kebenaran. Ini juga doa kita ketika keluar rumah. Karena kita tidak tahu di luar rumah kita berjumpa dengan siapa. Di luar rumah kita bergaul dengan siapa. Di luar rumah kita berinteraksi dengan siapa. Disitulah
Ada orang-orang yang mungkin mereka punya tujuan ingin memalingkan kita dari agama Allah. Mereka ingin memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Mereka ingin menggelincirkan kita kembali lagi kepada masa lalu yang penuh dengan kegelapan. Maka kita minta doa ini. Karena hati kita ini begitu lemah. Makanya kata Ibnu Sirin itu kan, seorang tabi'in, asyubuhatu qattafah. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu begitu cepat menyambar, wal qulubu dhaifah. Sementara hati kita ini begitu lemah. Mudah sekali terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin kita terkadang terlalu terpesona di sana, yang secara akal logika masuk akal untuk kita melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Kan syaitan memang begitu. Syaitan itu cara kita mencari pembenaran atas dosa yang kita lakukan, seolah-olah dosa yang kita lakukan itu logis dalam akal kita. Akhirnya dicari-cari deh pembenarannya. Ah, ini kan darurat. Ah, ini kan lagi kesulitan. Kan gitu ya. Padahal makna darurat itu kan kalau kita tidak melakukannya, kita akan mati atau binasa. Itu baru darurat. Tapi orang-orang kan sedikit-sedikit, ah ini kan darurat. Ya. Nah, itu karena mereka mencari pembenaran atas dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, itu termasuk orang yang mereka menggelincirkan orang lain dalam kesesatan, atau mereka digelincirkan oleh syaitan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian juga, au azlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menzolimi orang lain atau dizolimi orang lain. Nah, kita juga minta berdoa kepada Allah, kalau kita keluar rumah, jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara kita. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang-orang di luar rumah kita. Anak-anak pernah sampaikan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, li'an alqiyallaha, aku berjumpa dengan Allah, ya, membawa ratusan atau puluhan dosa yang itu hanya berkaitan aku dengan haknya Allah, masih lebih ringan dibandingkan aku datang kepada Allah dengan membawa dosa satu saja yang itu berkaitan dengan hak saudara muslimku. Subhanallah. Jadi menzolimi, ya, seseorang, apalagi kaum muslimin, itu besar dosanya. Dan Allah akan minta nanti, apakah pahala kita yang ditransfer kepada orang yang kita zalimi, atau justru dosanya dia ditransfer kepada kita. Makanya anak sering sampaikan tentang hadis tentang atadruna mal muflis, ya. Banyak sekali nanti di akhirat mereka yang bangkrut pada hari kiamat, mereka datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala haji dan umrohnya, tapi pahala-pahala itu habis. Karena ternyata kezaliman yang dia lakukan pun banyak kepada kaum muslimin dan muslimah yang lainnya. Maka kita minta kepada Allah agar tidak jatuh kepada perbuatan menzalimi atau dizalimi. Kemudian juga au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi orang yang membodohi orang lain atau aku dibodohi oleh orang lain. Ini doa yang begitu komprehensif, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah setiap kita keluar rumah dari yang namanya perbuatan zalim, agar kita tidak tergelincir dari kebenaran, agar kita tidak dibodohi, ya, agar kita tidak tersesat. Dan yang lebih utama tadi, yang pertama kali diucapkan Rasulullah dalam doa permintaan beliau ketika keluar rumah, bahwasannya beliau menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Hadis ke-10-nya, ini agak mirip-mirip. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ya'ni
idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Zada Abu Dawud fayaqul ya'ni syaitana li syaitanin akhar. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Hadis yang ke-10 atau hadis 83 ya, masih bab yakin dan tawakal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika keluar rumah dia ucapkan doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah yang tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Kemudian akan dikatakan kepada orang itu, ya, artinya malaikat berkata, qad hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi keperluanmu, wa wuqita, dan engkau telah diberikan penjagaan. Wa tanahha anhu syaitan, maka setelah hamba itu membaca doa tersebut, syaitan pun menyingkir dari orang tersebut. Subhanallah. Bahkan ada tambahan dari Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan syaitan pun berkata kepada teman syaitan yang lainnya. Ketika melihat hamba ini membaca doa ini, ya, syaitan yang satu berkata kepada syaitan temannya, ya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, telah dicukupi dan telah diberikan penjagaan. Allahu akbar. Lihat ikhwah dan akhwati fillah, doa yang begitu kita remehkan hari ini. Kita kan sering lupa tuh kalau kita keluar rumah. Padahal subhanallah, siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, malaikat akan berkata, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau diberikan penjagaan. Subhanallah. Adakah penjagaan yang lebih baik kecuali penjagaan dari Allah Ta'ala? Adakah petunjuk yang lebih baik kecuali petunjuk yang Allah berikan kepada kita? Adakah kecukupan yang lebih cukup daripada kecukupan yang Allah berikan kepada kita? Subhanallah. Ketika kita baca doa ini, Rasulullah menjamin, siapapun yang membaca doa ini, Allah telah beri petunjuk kepadanya. Artinya ketika keluar rumah, Allah bimbing tuh dia. Allah bimbing agar tidak menempuh jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Allah bimbing dia ketika dia baca doa tersebut, dia dipastikan ketika dia keluar rumah, dia diberikan penjagaan, yaitu berupa malaikat-malaikat yang menjaganya. Menjaga agar dia senantiasa taat kepada Allah, agar dia terus berada dalam bimbingan Allah. Subhanallah. Ini doa yang sering kita lalaikan. Padahal maknanya dan manfaatnya luar biasa untuk hamba yang mengamalkannya. Maka jangan sampai kita lupa untuk senantiasa setiap kita keluar rumah, kita baca doa ini, maka malaikat akan berkata, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah diberikan penjagaan. Tidak ada penjagaan yang lebih baik tentunya kecuali Allah yang mengutus malaikatnya untuk menjaga hambanya ini ketika dia berada di luar rumahnya. Maka subhanallah, kalau seseorang mengamalkan doa ini, dia dapat bimbingan dari Allah di luar rumah, dia mendapat kecukupan dari Allah di luar rumah, dan dia pun mendapatkan penjagaan dari Allah berupa malaikat-malaikat yang Allah utus untuk menjaga hambanya ini. Baik, 2 hadis dulu ya. Kita break untuk salat Isya. Di sini sudah azan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal Kang Naini, ana kembalikan ke antum. Baik.
Jazakumullah khair Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah teman-teman, ini doa yang kadang atau sering kita lupakan ini, tetapi manfaatnya Masya Allah. Tadi Ustaz sudah menyampaikan manfaat dari doa yang simple, tetapi kadang sering kita lupakan pada saat kita keluar rumah atau mau pergi ke tempat kerja ataupun ke yang lainnya. Tadi di hadis yang kedua ya dari hari ini mungkin doa yang sering kita dengar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Simple sekali teman-teman. Tetapi makna dari doa tersebut, Masya Allah. Allah menjamin melalui malaikat-malaikatnya barusan. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun mendapatkan kecukupan, kita mendapatkan penjagaan, dan kita mendapatkan petunjuk di dalam setiap gerak langkah kita, teman-teman. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, kita istirahat sejenak. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti setelah Ustadz selesai melaksanakan sholat isyanya. Dan di Jepang pun ya sudah masuk juga sholat isya tadi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum sholat isya karena baru selesai melaksanakan aktivitas, silakan untuk sholat isya terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang mungkin tadi belum sempat untuk makan malam, silakan untuk makan malam terlebih dahulu. Insya Allah 15-20 menit ke depan kita akan lanjut kembali kajian kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk ajak dan ingatkan kembali teman-teman yang belum sempat gabung pada malam hari ini untuk gabung bersama kita, ngaji bersama, menimba ilmu bersama dengan teman-teman yang lainnya, dengan Ustadz Muhammad Muhtar. Baik, kita istirahat sejenak teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
أنجيناكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, insyaallah Ustadz segera bergabung bersama kita ya. Ini sudah masuk sepertinya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita tadi masih membahas tentang bab yakin dan tawakal. Pada teman-teman yang tadi temannya sempat gabung dan live ya atau pergi tadi dari ruang Zoom, silahkan untuk di WKK kembali untuk diingatkan kembali untuk bergabung kembali di ruangan kita ini untuk sama-sama melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Waktunya saya persilahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwadi wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang saleh yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada hadis yang terakhir ternyata dari kitab, dari bab iman dan tawakal. Hadis terakhir ya, hadis ke-85. Eh 84 ya. Hadis ke-84. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, ya. Kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu. Fashakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaku bihi, rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis yang ke-11 dari bab yakin dan tawakal, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya lagi bekerja. Orang yang bekerja ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai saudaranya yang dia nggak bekerja dan menganggur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali
engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan itu, atau dengan sebab adanya saudaramu yang engkau beri pertolongan makan dan lain-lainnya. Maknanya di sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada orang ini bahwasannya saudaranya yang menganggur itu menjadi sebab saja. Allah berikan rezeki kepadanya. Ya. Jadi bukan semata-mata dia bersandar kepada kemampuan dia ketika bekerja tersebut. Tapi justru dia harus menyandarkan penghasilannya, rezeki yang dia dapatkan itu adalah rezeki yang berasal dari Allah Ta'ala. Kita sering sampaikan bahwasannya rezeki itu tidak hanya yang namanya berkaitan dengan materi saja ya. Kita pernah bahas ini dalam hadis arba'in ya. Karena rezeki itu sifatnya luas. Termasuk rezeki itu adalah segala perkara yang bisa ya membuat kita mampu menegakkan agama Allah. Artinya setiap ketaatan yang kita lakukan itu rezeki. Setiap kita bisa melakukan amal soleh itu rezeki. Tapi kita selalu memandang rezeki yang Allah berikan itu hanya berkaitan dengan materi saja. Makanya kita sering jadi orang yang tidak bersyukur gitu ya. Karena memandangnya hanya berupa rezeki itu ya harta, rezeki itu ya uang, rezeki itu ya pekerjaan gitu ya. Padahal betul memang itu rezeki, tapi ada rezeki yang lain. Yang menurut syariat Islam, menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah, itu rezeki. Setiap ketaatan yang kita lakukan, kita bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu rezeki. Kita bisa untuk bersedekah, itu rezeki. Kita bisa untuk hadir di majelis ilmu, itu rezeki. Semua ketaatan, amal soleh yang kita lakukan, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka ini pembahasan hadis-hadis dari bab yakin dan tawakal. Ya. Kita lanjut lagi atau break dulu? Baik, kita lanjut. Babul istiqamah. Bab tentang istiqamah. Bab yang ke-8 ya. Seperti biasa, Imam Nawawi mengawali ya pembahasannya berupa ayat-ayat atau firman-firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah diambil dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya an yathbutal insanu ala syariatillah. Allah berikan ketetapan kepada manusia untuk dia senantiasa menjalankan syariat-syariat Allah yang Allah perintahkan kepadanya, dan Allah berikan dia keikhlasan di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah tersebut. Maka ini adalah makna istiqamah. Kita lihat ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab istiqamah ini. Lagi-lagi ini semua berkaitan dengan amalan-amalan hati kita ya. Amalan-amalan batin. Karena istiqamah ini berkaitan dengan amalan hati. Yang Allah berikan berupa kekokohan dalam hati kita untuk senantiasa berjalan di atas syariat Allah. Dan Allah berikan kita kekuatan berupa keikhlasan untuk menjalani syariat Allah ini. Walaupun mungkin itu berat. Seperti syariat ibadah haji dan umrah. Syariat kita menuntut ilmu agama di malam hari ini kan, ya itu berat. Tapi Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah di jalan itu. Maka ini berupa amalan hati, amalan batin yang begitu dalam sekali maknanya. Maka kita akan sampaikan ayat-ayat yang dibacakan atau dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab istiqamah.
Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi, al-babus saminu babul istiqamah. Bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab istiqamah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Dalam surah Hud ayat 112 Allah mengatakan, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Makna istiqomah di sini perintahnya Allah kepada Rasulullah, maknanya tetaplah engkau berada di jalan syariat Allah yang lurus sebagaimana engkau diperintahkan. Maka ini berlaku juga untuk umatnya Rasulullah. Kita senantiasa berharap bahwasannya kita bisa istiqamah. Kita menetapi jalan Allah yang lurus. Kita menetapi syariat Allah yang lurus. Itu yang kita inginkan, maka kita terus-menerus berusaha menjadi orang yang istiqamah. Hanya kita perlu pelajari bab istiqamah. Ayat yang kedua, surah Fussilat ya, ayat 30 sampai 32. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasannya Allah adalah Rabb kita, kemudian dia melakukan istiqamah ini, dia terus berjalan di atas syariat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya, kemudian berkata, janganlah engkau takut dan juga jangan engkau bersedih, dan bergembiralah karena sesungguhnya Allah memberikan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Karena pernah jelaskan ayat ini ketika membahas tafsir Ibnu Katsir ya, bahwasannya makna sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian dia istiqamah dalam syariat Allah, dia berjalan terus menetapi jalan ketaatan kepada Allah ini, maka malaikat akan turun. Karena pernah sebutkan ada sekitar 3 pendapat ulama tafsir makna dari malaikat akan turun kepada orang yang istiqamah itu. Kapan malaikat itu turun? Kata para ulama tafsir, pendapat pertama mengatakan malaikat itu turun kepada orang yang istiqamah ketika orang yang istiqamah ini dalam keadaan sakratul maut. Dalam keadaan sakratul maut. Orang dalam keadaan sakratul maut itu kan begitu takut luar biasa. Karena bayangan kehidupan setelah kematian itu Allah perlihatkan kepada. Makanya selain menahan rasa sakit ketika nyawa itu dicabut oleh Allah Ta'ala, itu juga menahan rasa takut yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa. Kenapa kok orang yang ingin meninggal dunia dia takut dan sedih? Pernah jelaskan juga perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata beliau, kalau kita ketika safar dari dunia menuju dunia saja, kita merasakan takut dan sedih, takut dengan perjalanan yang akan kita lalui, sedih karena kita meninggalkan keluarga, anak, istri kita. Itu safar dari dunia menuju dunia. Maka bagaimana kalau kita safarnya dari dunia menuju akhirat?
itu lebih menakutkan lagi. Karena kita nggak akan kembali lagi sudah ke dunia. Dan kita akan menghadapi balasan-balasan saja setelah kita safar dari dunia menuju akhirat. Insya Allah. Taruh situ aja ya Pak. Punten lagi siaran. Jazakallah khairan. Jadi ini makna yang pertama, malaikat turun kepada orang yang istiqamah ketika dia menghadapi sakaratul. Makna yang kedua, ya, malaikat turun kepada orang yang istiqamah pada saat dia berada di alam barzakh, di dalam kuburnya. Seseorang juga ketika berada di dalam kubur yang penuh kegelapan itu nggak punya teman, kecuali amal-amalnya saja. Dalam keadaan yang begitu menakutkan di alam barzakh tersebut, ada dua malaikat Munkar dan Nakir, ya, yang menanyakan 3 perkara kepadanya. Kemudian orang ini dalam keadaan takut luar biasa, malaikat turun kepada orang yang istiqamah. Sama dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Pendapat yang ketiga, kata ulama tafsir, malaikat turun kepada orang yang istiqamah ketika berada di yaumul hisab. Ketika hamba tersebut sedang dihisab oleh Allah Ta'ala. Keadaan yang begitu genting. Keadaan yang begitu menakutkan. Karena Allah akan tanya kepada hamba itu. Umur yang telah dia habiskan. Ilmu yang telah dia dapatkan diamalkan atau tidak. Harta yang dia hasilkan dan dia belanjakan. Dari mana dia dapatkan harta tersebut, kemana dia belanjakan harta tersebut. Yang keempat, Allah tanya seluruh anggota tubuhnya untuk apa dia gunakan. Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk perkara yang diharapkan. Belum lagi Allah juga akan tanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah tanya tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba ini. Semua kenikmatan. Sampai Anda pernah sampaikan, Ibnu Katsir membawakan perkataan Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, sampai air yang kita telan ke dalam kerongkongan kita, yang masuk ke dalam mulut kita, itu ditanya sama Allah. Kenikmatan sekecil apapun yang Allah berikan, Allah tanya, apakah kita gunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Keadaannya mengerikan sekali. Di yaumul hisab, di hari kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat turun kepada orang yang istiqamah, kemudian mengatakan, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan juga jangan kamu bersedih. Maka ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi berkaitan dengan bab istiqamah. Ya. Ayat selanjutnya hampir mirip ya. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, kemudian mereka istiqamah dalam syariat Allah, maka mereka tidak akan merasakan takut, mereka tidak akan merasakan sedih
karena mereka adalah ahli atau penduduk-penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya, yaitu balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Maka ini ayat-ayat yang berkaitan dengan bab istiqamah, dan di sini kita dapat ambil faidah keutamaan istiqamah. Orang yang istiqamah menjalani syariat Allah, menjalani ketaatan kepada Allah, dia nggak akan merasa sedih dan takut di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat tadi, saat dia menghadapi yaumul hisab dan alam barzakh. Di dunia, saat dia dalam keadaan sakratul maut. Siapa yang tidak menginginkan ketika sakratul maut, malaikat datang kepadanya dan mengatakan, la alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah keutamaan orang-orang yang mereka senantiasa istiqamah menjalani syariat Allah Ta'ala. Ya. Baik, satu hadis saja kita ambil di malam hari ini. Ya. Hadis ke-85 ya. Hadis pertama dalam bab istiqamah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan juga namanya Abu Amrah, Sufyan ibnu Abdullah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini tentang suatu ucapan yang saya tidak akan bertanya lagi kepadamu, ya, dan orang lain juga tidak akan bertanya kepadamu seperti yang aku tanyakan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, katakanlah, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah dalam syariat Allah ini. Maknanya di sini ya, istiqamah ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu anugerah yang sangat besar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang-orang yang istiqamah itu lebih baik daripada dia diberikan 1000 karamah. Subhanallah. 1000 karomah itu kalah dengan seseorang yang dia melakukan istiqomah. Karena istiqomah ini sesuatu yang mahal dan sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Dan di antara keutamaan istiqomah tadi, ya, Allah berikan dia nggak punya ketakutan, nggak punya kesedihan, dan juga dia memiliki peluang yang besar untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kaidah yang sering Anda sampaikan dari Ibnu Katsir, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang dia lifestyle kehidupannya di dunia melakukan kebiasaan tertentu, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup di dunia. Orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dia punya peluang besar Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Baik, cukup satu hadis dulu ya dalam bab istiqamah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tafadhol, Anda kembalikan kepada Baik, Masya Allah.
Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materi pada malam hari ini. Masya Allah, ini baru dibuka di bab istiqomah. Jujur saya langsung teringat kejadian-kejadian yang sudah lalu-lalu Ustaz. Ini Ustaz tadi menyampaikan kita tentang keutamaan istiqomah, bahwasanya kita itu tidak akan merasa sedih ataupun takut di dalam 3 hal tersebut. Kita dititipi rasa sakit saja, kadang takutnya minta ampun Ustaz. Ngeri, takut mati, takut segalanya. Apalagi kita dihadapkan dengan sakaratul maut. Tentunya sangat takut kayak begitu ya. Masya Allah, ini tentang keutamaan istiqomah. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka sebelum pertanyaan dari teman-teman datang Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, apakah orang istiqomah itu tidak pernah ada celahnya Ustaz? Apakah orang istiqomah itu tidak pernah memiliki dosa? Kayak begitu mungkin Ustaz pertanyaan Ustaz. Dan ciri-ciri orang istiqomah itu seperti apa sih Ustaz? Begitu Ustaz. Ya, itu saja. Iya Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Kang Naini ya. Berkenaan dengan orang yang istiqomah ya. Apakah orang yang istiqomah itu dia tidak pernah melakukan dosa gitu ya? Apakah dia hidupnya selalu taat saja? Wallahu a'lam. Dalam hadis yang lain kan Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti dia punya kesalahan. Hanya orang-orang yang istiqomah ini ketika dia jatuh dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, dia tidak larut untuk terus-menerus dalam dosa tersebut. Tapi dia segera mohon ampun kepada Allah, dia segera bertaubat kepada Allah, gitu ya. Maka orang yang istiqomah pun pasti terkadang dia melakukan kesalahan. Tapi dia segera bertaubat. Dia segera ganti kesalahannya itu dengan memperbanyak amal soleh. Maka itulah yang menjadikan dia terus-menerus berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan Ana pernah sampaikan ya setelah Idul Fitri itu bahwa jaza'u kaidah tentang balasan dari perbuatan amal soleh itu adalah kebaikan selanjutnya, kan ya? Jaza'u hasanatin al-hasanatu ba'daha. Jadi seseorang kalau amal solehnya diterima, Allah akan sibukkan dia dengan amal soleh yang lainnya. Jadi terus-menerus dia beramal soleh. Nah, orang yang istiqomah itu karena dia melakukan amal solehnya benar. Dia melakukan amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka di antara tanda-tandanya orang yang istiqomah itu adalah di antaranya dia mampu melakukan ibadah dan amal solehnya secara maksimal. Karena itu yang menjadikan ibadahnya diterima oleh Allah. Dan ketika ibadahnya diterima oleh Allah, Allah akan berikan dia kesibukan dengan ibadah dan amal soleh yang lain. Tapi sebaliknya, orang yang dia ibadahnya asal-asalan gitu ya, ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka bisa jadi setelah dia beramal soleh itu justru dia jatuh dalam kemaksiatan. Karena amal solehnya nggak diterima. Allah kan nggak terima yang asal-asalan ibadah. Maka kalau kita mau diberikan keistiqomahan oleh Allah, pastikan perbaiki tata cara ibadah kita kepada Allah. Pastikan ibadah kita, ibadah yang diterima oleh Allah. Karena kalau Allah terima ibadah kita, Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tadi kaidahnya, jazaul hasanati al-hasanatu ba'dah. Balasan dari ketaatan, ya seorang hamba yang Allah terima amal soleh dan ketaatan hamba tersebut, Allah akan berikan dia untuk beramal soleh lagi selanjutnya. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra.
surah Al-Lail ya, ayat yang keempat. Adapun orang yang dia bersedekah dan dia bertakwa dan dia meyakini adanya surga, maka Allah mudahkan dia untuk melaksanakan ketaatan kepada. Itu di antara tandanya kan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di ruang Zoom kita ini Ustaz. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah atas materinya. Masya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Apa perbedaan istiqomah dan dawam? Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Perbedaan istiqomah dan dawam. Ya, jazahullah khairan kepada yang bertanya, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Kalau istiqomah itu kan jelas seseorang menetapi jalan syariat Allah yang lurus ini dan dia tidak berbelok-belok. Artinya dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kalaupun dia terkadang tergelincir dalam kesalahan, dia cepat berbalik lagi kepada jalan yang lurus. Adapun dawam, itu kan dalam bahasa Arab maknanya terus-menerus saja. Cuma dawam ini maknanya bisa negatif juga. Karena bisa terus-menerus dalam ketaatan, bisa juga dawamnya dalam kemaksiatan kan gitu. Ada orang yang mungkin dawamnya dia dalam kemaksiatan, ya. Setiap hari dia main judi, dia minum khamar gitu. Itu bisa disebut dawam, tapi dawamnya ya dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena makna dawam itu ya terus-menerus saja dalam bahasa. Beda dengan istiqomah. Karena istiqomah nggak bisa dilekatkan kepada perbuatan maksiat. Karena istiqomah pasti maknanya seseorang yang dia menetapi jalan syariat Allah yang lurus. Ya, artinya kalau makna istiqomah dia pasti maknanya positif, tidak bermakna negatif. Beda dengan dawam, terkadang dia bisa maknanya positif. Kalau orang itu dawamun alal khair, dia terus-menerus melakukan kebaikan. Tapi bisa maknanya juga negatif, dawamun alal maksiyah, dia terus-menerusnya dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kezaliman. Maka itu yang membedakan istiqomah dengan dawam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Baik, Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Satu pertanyaan lagi kayaknya nih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan untuk raise hand atau mungkin dikirimkan pertanyaannya melalui message. Sepertinya sudah pada paham semuanya ini Ustadz. Tidak ada yang mengirim pertanyaan, jadi kita cukupkan dulu sepertinya Ustadz kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan depan. Atau mungkin jika pertanyaannya masih diketik, mungkin nanti silahkan untuk dikirim saja. Nanti insya Allah pekan depan kami akan sampaikan kepada Ustadz. Baik Ustadz, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, silahkan Ustadz untuk Baik. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kekuatan, hidayah taufik untuk senantiasa berjalan di atas syariat Allah yang lurus ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi antum di Jepang sana. Dan juga Allah berikan kita hidayah taufik untuk senantiasa bisa selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullah khairan. Ana izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu fikum. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas materi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini, dan bagi teman-teman yang telah membantu jalannya kajian kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya bisa menjadi amal baik yang bisa memberatkan timbangan amalnya bagi teman-teman semuanya nanti. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, di Senin depan ya. Insya Allah kita masih diberikan umur panjang untuk melanjutkan kajian kita, dan tadi seperti kalimat Ustaz terakhir tadi, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah dalam hal kebaikan tentunya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.